Coba tepuk tangan dulu satu. Bukan. Ya. Agak susah Jo. Ah. Sekali lagi. Sekali. Aku bingung editnya. Gua aja. Tidak. Beda. Gua aja. Ayo, lu pegang aja mic yang. Iya. Ya. Oke, itu kita masukin ke video awal-awal ya. Oke. Jokes to Pod. Insights from aspiring people. Hello Jokes listeners, selamat datang di Jokes Tapot, Insights from Aspiring People with your favorite host Jonathan Brian Wijaya. Nah hari ini ya udah 8 episode guys. Gila. 8 apa 9 ya? 9. Keren. Kan? Iya 9 kemarin sama Andy, hari ini sama Indra Hesel Korompis. Halo Indra, apa kabar? Jo. Hai. Gimana kabar? Sehat Jo. Sehat. Gimana rumah, istri, dan anak-anak? Keadaan baik ya, sehat semuanya kan, apalagi udah punya baby kan. Waduh. Seneng banget gitu. Iya. Tapi gimana sekarang kesibukannya ngapain? Ya biasa ya, kayak kerja ya kan, ngurus anak ya kan. Setelah dari kerjaan pasti yang diingat itu istri dan anak gitu kan. Gimana kabar mereka, terus gimana keadaan mereka gitu sih. Ya, right. Sebenarnya tadi ngomongin soal anak, gimana rasanya pertama kali punya anak, pegang anak gitu? Wah, kalau dibilang punya anak sih excited banget ya. Kayak banyak orang ya nunggu gitu anak, pingin punya anak kayak gimana gitu. Tapi gue bersyukur gitu, gue punya anak yang istilah Tuhan kasih itu sangat luar biasa gitu. Dalam waktu yang sangat singkat bisa dibilang ya. Iya. Setelah nikah langsung punya anak itu waduh seru banget gila. Pokoknya amazing lah, yang nggak bisa gue pikirin tiba-tiba ada gitu kan. Wah excited dah pokoknya. Pokoknya bisa mencap syukur. Ya. Tapi gak expect itu, gak ngarep itu cowok atau cewek kan? Oh, kalau ya namanya manusia kan pasti ada ya. Iya. Kayak wah gue pengen cowok nih, pengen cewek sih. Tapi ya ikut arus gitu kan. Tapi puji Tuhan gue dikasih seorang anak yang sangat cantik gitu kan. Iya sih. Cewek gitu kan. Ya. Aduh. Tapi sekarang waktu itu kita balik lagi ke zaman dimana Kak Indra sama istri ketemu atau pas sebelum nikah kali ya. Gimana sih awal pertamanya Kak Indra sama istri? Apa aku lupa namanya istrinya? Herlin. Oh iya Kak Herlin. Iya gimana? Oh, ini ceritanya iya, ketemunya gitu kan ya. First date. Oh ada. Ketemunya itu jujur ya di gereja sih, gereja. Itu gue juga dapet dari temen gereja dulu, dari temen gereja gue yang dulu. Gue iseng-iseng kan, nah nih cakep nih di Instagram, Tuhan ini siapa ya namanya ya kan. Terus gue tanya nih sama temen gue, namanya Herlindra. Waduh. Oh, gue cari kan, asik. Gue cari IG-nya ya kan. Terus akhirnya gue dapet kan, dapet nomornya. Akhirnya gue kenalan dari IG, gue pindah ke WhatsApp. Gue kenalan sama dia, gue chat ya kan. Seperti biasa lah, kayak anak muda. Dan sekarang kan say hello, gimana kabar. Akhirnya ya terus menerus gitu. Tapi nggak nge-expect sih tiba-tiba udah dapet WA aja tuh. Itu dapat dari mana? Ya itu gue langsung minta dari dianya gitu, langsung dari orangnya ya kan. Biasa kalau yang lain tuh perantara kan, kalau enggak gue langsung minta gitu. Wah, paling enggak WA-nya gitu kan. Itu tuh yang jadi saksi-saksi bisu tuh. Ini ngapain mereka berdua? Ya, tapi kalau aku lihat dari Kak Indra, sepertinya Kak Indra tuh orangnya pemberani gitu ya. Like Kak Indra sendiri tuh orangnya mau coba berusaha gitu. Tapi kayaknya kebanyakan di sini tuh orangnya gengsian gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang tuh orangnya pada gengsian. Nah, menurut Kak Indra tentang orang tersebut tuh
seperti apa sih? Ya biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang kan kalau buat ngincar cewek gengsi kan, takutnya gua nggak keterima gitu kan, takutnya gua kejodoh sama dia karena A B C D gitu kan. Ya gue sih jalanin aja gitu, berjalannya waktu gitu kan. Intinya kita udah berusaha, kita sudah bisa mencapai apa yang kita lakukan gitu. Semuanya itu tinggal berproses gitu kan. Setelah kita udah berkenalan, kita udah dapet, intinya kita berani dulu. Yang pertama kita berani, yang kedua kita mau berusaha. Setelah kita berani berusaha, baru kita dapat apa yang kita miliki gitu kan. Tapi denger Kak Indra waktu itu pernah naktir makan sushi ya sama Kak Erlin ya, bukan ya? Bukan dong. Bukan. Beda dong. Bukan ya. Berarti first date waktu itu Kak Indra itu ngapain waktu itu? First date pertama itu ya ngajak dia makan gitu di salah satu kafe ya, yang di daerah-daerah sini lah. Ngajak makan, ketemuan. Yang pertama kali aku ajak ya, mau makan ini nggak, mau makan ini nggak. Setelah itu udah tuh beriringnya waktu ya, terus menerus ya, dapet lah gitu momennya. ini yang dengerin kayak so sweet banget gitu kan. Tapi menjelang waktu Kak Indra misal lagi PDKT gitu kan, like you're planning on something gitu kan, waktu merencanakan sesuatu kan, itu pas beneran kakak mau serius nih, Kak Indra Kak Indra itu Kak Herlin itu apakah sudah memenuhi secara finansial dari Kak Indra? Bicara ini ya, finansial buat ke depan ya kan. Ya jujur aja sih udah ada persiapan, tapi kan ya namanya juga masih muda, kita minum. Namun kita balik lagi gitu, pas kita kenalan sama cewek ataupun mau berkomitmen sama cewek ya balik lagi gitu, kita harus siap, baik secara finansial maupun secara jasmani dan lain sebagainya gitu kan. Intinya kita komit bersama-sama apapun yang kita miliki gitu. Terus baik keuangannya, jujur ya kalau dibilang pas-pasan sih pas gitu kan. Tapi ya namanya kita udah komit, kita udah sama-sama sepakat apapun kesusahannya, apapun kebutuhan untuk ke depan untuk pernikahan, ya kita harus yakin gitu. Cukup nggak cukup jalan. Cukup nggak cukup jalan. Tapi tentang ngomongin sepakat, kita sebelumnya nanti kita ngomongin finansial nanti karena masih jauh. Soal sepakat itu, yang pas lagi Kak Indra sama Kak Herlin lagi memiliki perbedaan latar belakang dan sebagainya. Kalian Kak Indra memiliki latar belakang gimana, atau Kak Herlin memiliki latar belakang gimana, yang dimana mungkin aku bisa bilang Kak Indra tuh dulunya pemalu, bener gak sih? Iya. Ya kan? Betul. Iya kan? Ya. Itu tapi dulu emang waktu sebelum Kak Herlin itu emang kakak sendiri pemalu gitu ya? Bisa dibilang sih iya sih Jo. Karena kan apa ya yang terpikir ke gue tuh, gue yakin gak sih nih dapet cewek gitu kan. Terus mampu gak sih gue merit ya kan. Pasti orang berpikir gitu, gue gak ganteng gitu kan, gue gak kaya gitu kan. Pasti yang di pikiran anak-anak muda itu ya gitu, gue gak yakin nih ya kan, gue gak mampu nih, terus gue gak pede gitu. Ini sih satu ya, gak pede kan orangnya, tapi gue jalanin gitu. Gue walaupun begini ya, tapi gue mau berusaha dan intinya sih komit deh. Ya benar. Iya. Berarti saat Kak Indra mempunyai latar belakang sebagai orang pemalu, atau Kak Herlin sebagai latar belakangnya yang dia mungkin lebih ke cuek atau lebih gimana gitu, di saat kalian menemukan titik tengah dari kedua latar belakang tersebut itu? Titik ketemunya ya kita jalan bareng gitu kan. First date bersama gitu kan, ngeluangin waktu sama-sama, terus
kita ngobrol, kita tuker pikiran waktu pacaran, oh gimana sih ini, terus gimana sih begitu. Intinya sih prosedur pertama ya kita bertukar pikiran sehingga kita bisa nyambung gitu satu sama lain. Yang tadinya pemalu bisa jaim-jaim gitu kan. Terus juga ya bisa komunikasi lebih lancar lagi ya kan. Kayak gitu sih Jo. Ya. Tapi berarti menurut Kak Indra tersebut yang membuat hubungan hancur itu adalah ya tidak ada bertukar pikiran atau berkomunikasi sepertinya gitu. Kalau dibilang langgeng atau enggaknya hubungan ya, baik next kalau udah mau jadi suami istri ataupun masih dalam pacarannya, itu nggak ada komitmen dan nggak ada keterbukaan sih. Jadi kalau mau berpacaran maupun udah menikah ya, hubungan inti yang terutama itu adalah komit dan terbuka gitu satu sama lain. Ketika lu ada masalah, ketika lu ada hal apapun baik kecil besar ya kita harus terbuka gitu satu sama lain, baik gua maupun istri gua. Gitu. Ya sih, soalnya bahkan kalau bilang komunikasi aja, ini ada studi. Aku udah siapin studi ada yang ditemukan adalah panggilan sayang. Nanti editor siapa editor? Oh iya, editor. Nanti kita simpel aja, nanti kita ada studi nih, nanti tinggal kasih screenshot terus dipajangin di depan, itu gampang banget. Nih ada studi yang bilang panggilan sayang pakai nama hewan bisa bikin hubungan makin romantis. Oh, gak kebayang sih. Gue juga gak kebayang gitu. Kayak misalnya jing gitu ya. Wah, nama hewan lah, gimana sih nama pasangan sendiri aja udah romantis ya. Kenapa mesti pakai nama hewan gitu kan? Iya, gue juga kaget gitu kan ketika Jojo bilang pakai nama hewan. Gue belum pernah ya kalau ngeliat di Indonesia ya manggil paling yang bisa kita dengar beb, sayang, honey, ataupun ya panggilan nama pacarnya ya. Bener, kayak gue misalnya Indra ataupun Juju atau Herlin atau siapa, India atau siapa gitu kan. Paling kayak gitu sih. Ini gue mana ada gitu ya kan. Editornya tadi ngomong gitu editornya di. Mau. Ya oke. Nah, tapi kalau misalnya soal panggilan sayang atau gimana, itu artinya berarti ada love language. Misalnya ada panggilan kasih atau adalah aksi kasih, aksi cinta. Itu Kak Indra sama Kak Herlin itu, kalian itu waktu itu apakah kalian memiliki perbedaan yang kayak sekarang Gen Z itu love language masing-masing atau tidak? Enggak sih ya. Kayak panggilan sayangnya kan kayak ada, misalnya aku dipanggil misalnya Mas atau enggak aku panggil dia Bu gitu kan, nama-nama kesayangan ya kan. Wah, jadi kebongkar dah. Panggilannya gitu kan. Itu intinya sih senyamannya kita gitu sebagai pasangan, enaknya gimana supaya kita satu sama lain tuh nyaman, merasa chemistry-nya dapat terus gitu ya kan. Ya tinggal kita aja komunikasinya gimana sih sama pasangan gitu. Iya. Saya juga setelah juga love language yang Kak Indra manggil Kak Herlin Bu atau Kak Herlin manggil Kak Indra Mas, juga ada sekarang itu trending ya, maksudnya di zaman-zaman Gen Z ini split bill. Kenal namanya split bill kan? Ya, kurang. Jadi kalau aku jelasin split bill itu lebih ke apa ya? Aku bayar makananku, lagi ngedate nih. Pas dikeluarin hasil biayanya tuh, aku bayar makananku, kamu cuman bayar makananmu saja. Oh. Itu split bill namanya. Nah, pernah gak sih? Apa sih. Sama ini? Kalau aku sih biasanya sama istri ya. Saling melengkapi gitu kan. Misalnya aku kurang ataupun nggak cukup ya, nanti dia yang nutupin gitu. Ya misalnya hari ini aku ataupun besok dia, ataupun
kita lagi sama-sama kurang atau gimana ya kita saling melengkapi sih. Ya, Ya, benar, balik lagi benar, yang aku benar. bilang tadi Jo, Apa? kita harus saling melengkapi gitu kan. Ketika A nggak ada, B yang ngisi. Ketika B yang nggak ada, si A yang ngisi. Gitu. Iya sih. Iya. Jangan gue merasa gue ada ini, ntar gue gantian ataupun udah lu aja gitu. Ya jadi ada masalah itu ya, bukan masalah finansial sih. ya kali podcast kayak gini lagi rekam tiba-tiba ada masalah finansial gitu kan. Nah apalagi soal yang kita ngomongin sekarang nih, asik, bridgingnya bagus ya. Menurut Kak Indra sendiri tentang finansial itu kakak sebagai insurance, yang dimana kakak melihat pandangan kakak sebagai finansial, orang yang finansial tentang pernikahan itu apa aja sih yang perlu disiapin gitu loh. Berat ya pertanyaannya. Apalagi kalau mungkin tentang kayak keuangan nih kan. Iya. Yang pertama sih buat temen-temen ya, yang mau merit ya kan, ataupun yang ingin melanjutkan hubungan yang ke depan. Yang pertama gue bilang itu harus komit gitu. Baik lagi kan, gue selalu bilang ke teman-teman gitu, yang pertama komitmen dulu sama pasangan lo. Ketika lo udah ada pasangan, harus jalanin dulu nih komitmen lo dulu. Lu mau bawa kemana nih hubungannya? Apakah hanya sekedar lu pacaran ataupun lu mau bawa ke depan? Oke. Kita bicara tentang ke depan ya. Berarti harus persiapan apa? Keuangan, ya kan? Kita lihat pasangan kita gitu. Apakah dia bekerja atau tidak? Kalau misalnya cowok yang bekerja ataupun cewek yang bekerja, ya kita bisa memanage keuangannya gitu untuk kedepannya seperti apa. Dan kedua tuh jangan bertengkar sama sini begini, enggak. Jadi harus sepakat dulu nih. Bicara tentang keuangan itu harus sepakat dulu. Seberapapun yang kita miliki, seberapapun yang kita punya, kita sama-sama jalanin gitu. Jalanin aja. Kalau gue sih berprinsip ada nggak ada, punya nggak punya, jalan. Intinya balik lagi ke yang ya. Intinya sih percaya ya, gue jujur ya, menikah itu di otak gue bukan jangan nangis Kak. Ya ini ceritakan supaya anak-anak muda jangan gue pengen menikah nih, pengen buru-burunya apa sih, pengen punya anak atau ingin dalam kutip seks ya kan. Enggak, itu harus disiapin benar-benar matang-matang itu. Ada nggak ada, punya nggak punya, komit, jalan. Nggak usah takut gitu, nggak usah takut. Kadang kan orang gue nggak punya nih, gue bukan orang kaya, kan. Itu yang kepikiran dari anak-anak muda. Intinya komitmen, bangun dulu hubungan lu, cari karakter istri lu seperti apa, suami lu seperti apa, ya kan. Kalau sudah dapat, bangun chemistry, dapat, baru kita mikir ke depannya. Iya sih soalnya Finansial itu bagi gue sih belakangan sih. Intinya sih yang awal itu komitmen. Komit, terus juga benar-benar kita bersepakat, terus baru kita siapin berapapun yang lo miliki, berapapun yang lo punya, gas. Kalau lo udah benar-benar percaya sama pasangan lo, udah benar-benar yakin, masa keuangan sih ya ngalir gitu. Ya benar. Kayak gue ya ngalir, nggak jujur ya. Spesial pun kalau orang bilang, Nado bilang spesial pun nggak ada, tetap percaya pasti ada jalan gitu. Ya sih soalnya sampai kapanpun kita juga sampai kapanpun juga finansial akan terus ada kan. Maksudnya siapin duit buat bayarin persalinan, biayain sekolah sama pengen anaknya apa gitu kan.
Iya, Ya, pasti Jo, benar. pasti kan. Ya. Pasti kalau bicara finansial pasti akan di otak kita, gua buat anak nih, buat pendidikan, buat kebutuhan sehari-hari gitu. Ya itu biasanya sih ya, orang-orang takut gitu biasanya. Tapi gue selalu terapin ke diri gue, ke keluarga ya, jalanin soal itu biar urusan yang di atas. Ya sih, benar sih. Nah, tadi kakak Indra juga bilang kalau nggak ada jalan gitu kan, nggak ada jalan terhadap finansial gitu kan. Tapi menurut kakak tuh sampai kapan kepuasan finansial, secara finansial ya, kepuasan secara finansial tuh ada gitu? Wah, gue puas nih, finansial gue udah siap nih, finansial, atau emang nggak bakal ada kata puas dalam. Kalau bicara finansial sih memang ya baik yang kayak Jojo bilang ya, emang nggak puas kan. Biasanya gue mau mewah, gue mau spektakuler acaranya. Nanti juga setelah itu lu akan mikir gitu. Lu misalnya contoh ya, lu mau bikin pesta pernikahan yang wow gitu kan. Nanti setelah dari pernikahan itu pasti kan lu mikir nih kedepannya itu gimana ya. Banyak orang tuh mau bikin jor-joran buat pernikahan, tapi untuk next stepnya atau langkah kedepannya dia nggak tahu mau ngapain gitu. Lebih baik kita belajar nggak terlalu banyak, maksudnya nggak usah berhambar-hambar yang begitu wow, tapi kita bisa buat planning kedepannya seperti apa gitu. Lebih baik kita menyimpan buat jangka panjang ya kan. Jangka panjang ya sih. Iya. Ya lu boleh aja gitu kan. Lu misalnya anak sultan atau anak apa ya is oke gitu. Lu mau bikin pesta segimana mewahnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting ada nggak sih buat ke depan lu untuk jalaninnya gitu. Iya sih. Ya kan, soalnya kita juga kadang-kadang nggak berpikir masa depan gitu. Kita nggak pikir jangka panjang gitu. Kita cuma mikirnya besok mau apa gitu kan. Besoknya lagi mau apa, karena mungkin kayaknya kita kebanyakan tuh juga belum terlalu pikirin gitulah masa depannya seperti apa gitu. Iya betul Jo, karena kan yang terpikir kita udah nih setelah kita merit ya kan, kita udah dapat apa yang kita miliki, yaitu dalam kutip ya seks ya kan. Udah gitu, udah selesai, udah nih. Tapi dia nggak tahu langkah ke depannya gitu. Ya puji Tuhan ya, aku udah punya anak gitu kan, Tuhan kasih. Sekarang bagaimana mikirin keluarga kecilku ini gimana ke depannya. Tapi aku yang selalu yakin nih bahwa yang aku miliki keluargaku ini adalah Tuhan udah titipkan itu seorang istri, seorang anak gitu. Jadi gue yakin gitu nanti next kedepannya Tuhan akan kasih juga gitu berkat buat gue, buat anak gue, buat istri gue gitu kan. Jadi gue nggak takut gitu. Keluarga kecil gue ini Tuhan akan pelihara dari sejak gue menikah sampai punya anak dan sampai maut yang memisahkan tetap Tuhan pelihara gitu sih cuy. Iya. Tapi emang ya kayak rasanya menurut kakak tuh apakah kerasa ringan banget gitu, masih ringan-ringan banget punya anak pertama dalam keluarga gitu? Untuk saat ini kan ya masih jangkauannya masih umur bulanan ya kan, belum nanti setahun 2 tahun. Tapi kita udah mikir nih sejak dia lahir ya kan, nanti kedepannya maunya apa, seperti apa sih yang pasti yang namanya orang tua pingin anaknya yang terbaik kan ya, nggak mau seperti kayak kata orang dulu pingin kayak jangan sama kayak bapaknya ya kan. Ya gue mau ya anak gue ada jenjang-jenjangnya gitu, ada bisa melebihi apa yang gue miliki, apa yang gue punya gitu, baik finansial maupun gelar ataupun apalah gitu. Iya sih. Kayaknya juga kayak aku melihat pandangan kakak terhadap pernikahan itu sangat
sangat-sangat tidak common pada orang-orang pada biasanya gitu ya. Tapi aku mau nanya sih soal menurut kakak sih sebenarnya perspektif pernikahan dan mempunyai anak tuh seperti apa sih sebenarnya pandangannya itu? Apa ya? Aduh berat ya juga pernikahan dan punya anak itu ya intinya sih ikatannya. Iya. Terus dan juga anugerah sih. Yang itu doang sih. Kalau dibawa secara ulasnya agak dalam ya. Dalam ya, sih. Ya. Tapi kita punya artikel nih adalah soal pernikahan soal pacaran. Kita bahas balik lagi soal pacaran. Itu adalah menurut Hipwi tadi yang sebelumnya pakai nama hewan itu adalah dari Prambors. Ini sekarang dari hipwi.com. Itu adalah menurut penelitian perlu waktu 3 tahunan untuk saling mengenal supaya hubungan bertahan lama. Itu waktu itu Kak Indra sama Kak Herlin itu berapa lama kira-kira? Pacaran ya? Iya. Kalau pernikahan baru setahun berarti total 3 tahun. Ya dia 3 tahun lah Jo. 3 tahun. 2 tahun pacaran, 1 tahun pernikahan. Kurang lebih itu 3 tahun. Iya. Tapi untuk pernikahan 1 tahun. Iya pasti. Jangan dibalik. Tapi ya ngomongin soal pacaran 3-4 perlu waktu 3 tahunan untuk saling mengenal satu sama yang lain. Nah ada problem nih yang dimana kalau yang tadi Kak Indra bilang tentang menikah itu ada orang yang yang pengen cepat-cepat nikah karena pengen punya anak. Ada yang orang cepat-cepat nikah karena apa gitu. Tapi menurut Kak Indra, pandangan kakak terhadap pernikahan saat ini tuh apakah karena ditekankan dari lingkungan jadinya pengen cepat-cepat nikah atau terikut kompetisi dengan orang lain, pasangan lain maksud saya? Itu salah satu juga faktor ya Jo. Yeah. Misalnya contoh gue udah nikah nih, maaf Jojo belum. Pasti orang berpikir gue pengen cepet-cepet nih, ya kan. Jadi kayak benar ada persaingan gitu. Bahkan ada rasa takut ya. Pasti orang tuh yang pertama rasa takut sih Jo. Baik dari lingkungan, baik dari teman gitu kan. Tekanan dari teman itu yang membuat dia juga takut dong. Terus juga yang dari lingkungan dia merasa takut juga kan. Gue takut nih nanti kalau misalnya gue nggak nikah, tetangga gue ngomongnya apa sih, ya kan sih. Terus juga temen gue juga pasti ini Indra nih kok belum nikah nih. Nanti setelah dia nikah kapan punya anak, ya pasti begitu kan pertanyaannya. Yang orang alimi ya itu rasa takut. Iya. Takut dibully ya kan. Ya benar. Takut dibully. Jadi ya orang tuh dibully ya merasa dia takut gitu kan. Ya rasa ketakutan dia pengen cepet-cepet. Gitu. Tapi orang tua waktu itu nggak press atau maksudnya nggak ketekankan harus cepat-cepat nikah atau harus nikah di umur tertentu gitu. Orang tua sih aku pribadi ya nggak ada sih Jo. Tapi aku memiliki target. Aku bilang sama Tuhan gitu, gue pengen nikah di usia 30. Pas 30 gue tahun 2020, gue kan nikah 2023, berarti 2022 ya, 2022 ke 2023 itu Maretnya itu gue udah Februari 2023 itu gue 29, pas Maretnya itu gue 30. Jadi gile. Iya. Terus setelah itu langsung punya anak. Gue minta sama Tuhan, jangan lama-lama dong ya kan. Iya. Udah bangkotan ya. Tapi kok Indra minta sendiri 30 kan. Iya kan, makanya kan amazing banget ya. 30 nikah. Istri umur 27 ya kan, 26 masih muda ya kan. Anak juga dapatnya cepet. Wah, ini gue bilang, wis amazing, ini anugerah gitu. Iya sih. Ya, nah itu dia tadi soal pernikahan karena orang minat nikah cepat karena dipressure sama keluarga atau nggak ditekankan sama lingkungan gitu kan, apalagi
faktor usia. Betul. Iya kan. Nah, tapi berarti kenapa Kakak Indra tuh memikirkan kalau 30 tuh adalah usia terbaik, dan apakah harus 30 untuk semua orang gitu atau Kalau batas usia ya kita balik lagi ya ke ini ya, masing-masing orang ya. Iya. Kalau aku sih pengen, itu target aku pribadi ya. Kalau di luar sana aku kurang tahu berapa usia yang mereka targetkan, tapi secara pribadi sih aku target 30 gitu kan. Konsep di pikiran aku ya udah, menurut aku ini kayaknya udah dewasa ataupun udah siap untuk menikah gitu kan. Kalau lebih dari 30 ya mungkin ya udah terlalu tua ataupun terlalu matang atau gimana gitu kan. Tapi ya pribadi aku sendiri, aku memiliki target, yaitu targetnya 30. Itu yang aku konsepkan ya di otakku 30. Selebihnya itu urusan Tuhan gitu. ya Gitu sih. sih, Jo. Iya. I mean kita udah semua pertanyaan, tapi kita masih mau ngobrol lagi tentang mempunyai anak dan apa sih membesarkan. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, nggak terlalu dalam banget, tapi ada mungkin dua pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita tutup. Yang pertama itu sebenarnya tentang anak. Ini berapa menit? Oh, baru 32 menit, pendek juga ya podcastnya ya. Di sini emang pendek-pendek ya podcastnya. Tapi soal kan tadi Kak Indra bilang kalau mempunyai anak tuh sangat amazing gitu kan, sangat anugerah gitu, sebuah anugerah kalau punya pegang anak gitu. Tapi tadi Kakak Indra juga kita recap sempat ngomong kalau soal dia harus mempunyai jenjang-jenjang yang tinggi gitu kan. Nah, tapi pertanyaanku di sini adalah values atau nilai-nilai apa yang sebenarnya Kak Indra pengen kasih itu kepada anak Kak Indra gitu, dan sampai dia akan menjadi dewasa gitu. Nilai-nilai yang buat aku ini ya tanamkan ke anak, yaitu dia bisa mencontoh dari orang tuanya gitu. Benar. Baik lagi, aku nggak bisa menekankan anak lu harus B, C, dan D gitu kan. Tapi ketika kita kita orang tuanya gitu kan, dia lihat kita gitu kan, apa yang kita lakukan, apa yang kita presentasikan ke anak, ya itu nanti anak akan melihat kitanya gitu seperti apa. Kita nggak bisa menekan anak untuk misalnya lu harus baik, lu harus B dan D gitu kan. Tapi orang tuanya seperti ini gitu kan. Jadi balik lagi ya, kita nggak bisa press anak maunya apa, tapi kita balik ke jati diri orang tuanya seperti apa, sehingga anak bisa mengambil atau mencontoh dari orang tuanya itu. Ya itu sih, iya kan, soalnya what I see is ketika aku melihat seorang itu kebanyakan orang tua juga nggak mereka memang tetap kasih values, cuman salahnya mungkin mereka tidak melihat anaknya secara detail, tidak memperhatikan anaknya secara detail perkembangannya gitu kan. Nah, terakhir sih sebenarnya sebelum kita tutup, apa ya? Wah, nggak kepikiran nih sebenarnya, cuman ya aku pengen tanyain kayak jenjang gimana, maksudnya Kak Indra sama Kak Herlin tuh sudah mempersiapkan anaknya secara kayak Kakak bilang tadi, jenjang-jenjang tersebut gitu. Jujur ya, sampai saat ini aku masih menikmati momen-momen bahagia sih. Momen bahagia mendapatkan seorang anak ya kan, mendapatkan seorang bayi yang luar biasa gitu kan. Pasti kedepannya kita akan berpikir gitu, anak kita mau dibawa kemana sih. Paling ya kita lihat usianya dia gitu, ntar umur 1 tahun 2 tahun 3 tahun atau 4 tahun kita baru bisa memikirkan kan, biar dia menikmati dulu masa kanak-kanaknya dia dulu gitu. Iya sih, ya itu kan
Iya sih momennya mood bahagia banget sampai pasti ada iya, Jo, pasti iya, ada. pasti. Buat kayak mikirin buat sekolah gitu. Iya. Tabungan pasti Iya. yang paling utama finansial, balik lagi ya ke Iya. topik awal. Finansial kita harus udah pikirkan buat si anak gitu. Iya, apalagi mikirin nama anak gitu kan. Iya. Dari mana tuh anaknya tuh? Nama anaknya dapat gitu, tapi namanya dari mana? Oh, ini kayaknya dari editor nih. Nama anak ya? Iya. Aduh, emang ini di editor ini ya. Udah dititip. Oh, dititip. Oke. Untung editornya nggak bisa disebut ya namanya. Iya. Tapi ada sih tadi di awal. Iya. Tapi kan kita kan podcastin dia udah. Iya, udah kenalin. Jadi nama anak itu ya jujur ya aku dan istri sih yang kasih nama gitu. Nama anak Kathleen, asik. Kalau bisa di searching itu anaknya cantik, terus rupawan, terus ada Fiorella itu bunga kecil ya. Terus Korompis itu marga aku. Iya, Jadi benar. Kathleen Fiorella. Jadi anak yang cantik dan cerdas yang bunga itu yang harum di tengah-tengah keluarga. Asik. Baik keluarga aku maupun keluarga dari istri. Dan Korompis itu marga aku. Iya, tahu. Marga Fiorella. Itu dapat dari mana? Dari bahasa apa? Kalau bisa ya Latin ya, bahasa Latin. Iya. Dia itu kayak bunga. Iya. Bunga kehidupannya memang benar. Iya. Anakku itu bunga kehidupan di tengah keluarga kecil aku gitu. Jadi ya itu ya, bersyukur ya dapat anak ini. Makasih editor udah kasih pertanyaan terakhir ya. Thank you Kak Indra Sama-sama. udah ikutan podcast. Kak Jo. Dia jadi bintang tamu podcast buat sebuah kehormatan. Mungkin next time juga aku mau ngundang influencer ya, tapi belum berani gitu. Belum berani karena harus ngulik lagi. Ini aja harus bikin skrip apa lagi yang buat nanti buat nanti influencer gitu kan. Anyway, itu semua dari episode Joksta Podcast 9 ya, ke-9. Saya Jonathan Wijaya. Saya Indra Hesel Korompis. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah semuanya. Thank you. Oke, thank you. Juxtapod. Insights from aspiring people.